Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid, dengan nomor induk mahasiswa 19.2023.015. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Azami Cianjur. Kampus ini merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam anak usia dini di Kabupaten Cianjur ya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dengan judul review materi perkuliahan dan sintesis buku Leadership in Action karya Muhammad Toha SAG MPDI. Nah, tugas ini bertujuan untuk mengulas materi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Melalui review dan sintesis ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok pemikiran penulis, memberikan analisis terhadap isi buku, serta menjelaskan relevansinya dengan konsep kepemimpinan yang dipelajari dalam perkuliahan. Ya. Semoga pemaparan yang saya sampaikan nanti dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai pentingnya kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan mampu mewujudkan dalam tindakan nyata. Nah, baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Nah, yang saya suka gitu ya di materi perkuliahan yang udah berlalu gitu. Nah, yaitu materi tentang hubungan otonomi daerah dengan inovasi pembelajaran. Ya, itu. Nah, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan sekolah untuk apa? Untuk mengembangkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Nah, setiap daerah memiliki kondisi yang berbeda, baik itu dari segi budayanya, kemudian potensinya, atau potensi alamnya, maupun karakteristik peserta didik. Nah, oleh karena itu, sekolah tidak harus menerapkan pembelajaran yang sama persis dengan daerah lain. Nah, tetapi dapat menyesuaikannya agar lebih relevan dan bermanfaat. Salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan adalah pembelajaran mendalam atau deep learning. Nah, gitu ya. Dalam pendekatan ini, peserta didik tidak hanya dituntut menghafal materi gitu ya, tetapi juga memahami konsep, berpikir kritis, dan mampu menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, hasil belajar menjadi lebih bermakna dan tidak mudah dilupakan. Gitu ya. Nah, selain itu, guru juga perlu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, gitu ya. Guru berperan sebagai apa? Sebagai fasilitator yang membimbing siswa aktif bertanya, kemudian berdiskusi dan bekerja sama, gitu ya. Lingkungan belajar yang penuh kasih sayang dan saling menghargai itu juga sangat penting karena setiap peserta didik memiliki kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Sebagai contohnya ya, contoh penerapannya ya, dapat dilihat pada kurikulum Merdeka ya dulu, melalui apa? Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa disebut itu apa ya? P5. Misalnya, sekolah di daerah pertanian dapat membuat proyek tentang tentang pengolahan sampah organik atau pemanfaatan hasil pertanian lokal. Nah, dari kegiatan tersebut, peserta didik itu tidak hanya mempelajari teori-teori saja, tapi juga belajar bekerja sama, berpikir kreatif, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, dengan demikian, otonomi daerah menjadi peluang bagi sekolah untuk apa?
untuk menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, jika dimanfaatkan dengan baik, otonomi daerah akan membantu menciptakan peserta didik yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, mampu berpikir kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Seperti itu. Itu untuk review materi selama perkuliahan, selama perkuliahan dari pertemuan 1 sampai kemarin 15 itu yang saya yang menarik menurut saya itu adalah tentang hubungan otonomi daerah dengan inovasi pembelajaran, seperti itu ya. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang review buku Leadership in Action karya Muhammad Toha SAG MPDI. Nah, buku Leadership ini memberikan pandangan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal jabatan, gitu ya, atau kemampuan mengatur orang lain. Menurut penulis, gitu ya, kepemimpinan adalah kemampuan membawa perubahan melalui tindakan nyata, gitu ya. Dari awal membaca bagian yang pertama itu pintu gerbang, gitu ya, pintu gerbang, saya merasa penulis ini ingin mengajak pembaca memahami bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki karakter yang kuat ya sebelum mampu memimpin orang lain, seperti itu. Hal yang menarik adalah penulis membuka bukunya itu dengan kutipan Quran surah An-Nisa ayat 58 tentang amanah dan keadilan. Nah, menurut saya gitu ya, ini menjadi pondasi yang tepat karena kepemimpinan memang tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab dan nilai moral, gitu ya. Seorang pemimpin itu bukan hanya dituntut pintar ya, tetapi juga harus bisa dipercaya dan berlaku adil. Nah, di bagian pengantar, penulis menjelaskan bahwa keberhasilan maupun kehancuran sebuah keluarga, organisasi, bahkan bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pemimpinnya. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat bahwa keputusan seorang pemimpin bisa membawa organisasi berkembang atau justru mengalami kemunduran, seperti itu. Nah, salah satu bagian yang cukup menarik perhatian saya adalah ketika penulis ini menggunakan Adolf Hitler itu ya. Sebagai contohnya ya, penulis menjelaskan bahwa Hitler memiliki kemampuan komunikasi dan persuasi yang luar biasa sehingga mampu memengaruhi jutaan orang gitu. Namun penulis juga menegaskan bahwa kemampuan tersebut digunakan untuk apa? Untuk tujuan yang salah sehingga akhirnya membuat bencana bagi kemanusiaan. Menurut saya, contoh ini cukup unik karena mengingatkan bahwa kemampuan memimpin saja tidak cukup gitu ya. Kepemimpinan harus dibarengi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan etika agar tidak
disalahgunakan seperti itu. Nah, penulis kemudian menjelaskan 4 aspek utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, yaitu yang pertama vision, yang kedua soft skill, yang ketiga itu people skill, dan yang keempatnya itulah persuasion skill. Nah, keempat aspek tersebut menurut saya gitu ya saling melengkapi. Vision membuat seorang pemimpin itu memiliki arah yang jelas gitu ya. Self skill membantu pemimpin mengendalikan dirinya sendiri. Nah, untuk people skill yaitu membuat pemimpin mampu membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Sedangkan untuk persuasion skill itu membantu pemimpin mengajak orang lain bergerak menuju tujuan bersama. Seperti itu. Nah, menurut saya gitu ya, kelebihan buku ini terletak pada bahasanya yang ringan dan mudah dipahami gitu ya. Penulis tidak menggunakan istilah yang terlalu rumit sehingga pembaca dari berbagai kalangan dapat mengikuti isi dari buku dengan nyaman gitu ya. Penyampaian materinya juga runtut ya, sehingga mudah dipahami gitu, terutama bagi mahasiswa gitu ya, atau orang yang baru belajar tentang kepemimpinan seperti itu. Nah, secara keseluruhan gitu ya, saya menilai Leadership in Action ini merupakan buku yang menarik dan layak dibaca, terutama bagi para mahasiswa, guru maupun siapa sajalah yang ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinannya. Buku ini juga mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan hanya tentang memberi perintah, ya, tolong ini, tolong itu, tidak, ya, tidak itu, tetapi tentang memiliki visi, mampu mengelola diri gitu ya, kemudian membangun hubungan yang baik dengan orang lain gitu ya, dan mempengaruhi orang lain ke arah yang positif. Pesan yang paling saya tangkap dari buku ini adalah bahwa kepemimpinan yang baik selalu dimulai dari perubahan pada diri sendiri sebelum berusaha mengubah orang lain. Seperti itu. Ya, sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa buku Leadership in Action karya Muhammad Thaha SAG MPDI memberikan banyak pelajaran berharga gitu ya tentang arti kepemimpinan yang sesungguhnya. Buku ini mengajarkan bahwa pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki visi yang besar gitu ya, tetapi harus mampu mengelola diri, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, serta memiliki kemampuan komunikasi dan persuasi yang positif. Secara keseluruhan buku ini sangat bermanfaat dan relevan untuk dibaca gitu ya, terutama bagi mahasiswa maupun siapa saja yang ingin mengembangkan jiwa kepemimpinan. Nah, melalui tugas review buku ini gitu ya, saya mendapatkan pengalaman yang berharga. Saya menjadi lebih memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya teori yang dipelajari di kelas gitu ya, tetapi merupakan keterampilan yang harus dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkuliahan ini juga membuka wawasan saya gitu ya tentang pentingnya berpikir kritis terhadap isi sebuah buku, sehingga tidak hanya membaca gitu ya,
tetapi juga mampu menganalisis dan mengambil nilai-nilai positif yang dapat diterapkan. Demikian review buku Leadership in Action karya Muhammad Toha SAG MPDI yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang pentingnya kepemimpinan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah menonton gitu ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, subscribe. Oke. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan, masih banyak lah kekurangan saya seperti itu ya dalam penyampaian ini. Ditutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.